Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di video sebelumnya Bapak sudah membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu berkaitan dengan satuan jumlah partikel. Nah, yang kalian ingat ada apa saja satuan jumlah partikel? Yaitu ada molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Kenapa kita mempelajari satuan jumlah partikel? Karena sifat koligatif itu sendiri definisinya adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel yang terdapat di dalam larutan, ya. Jadi karena dipengaruhi oleh jumlah partikel, maka kita mempelajari beberapa satuan dari jumlah partikel dalam ruang lingkup kimia. Nah, itu pengantar sejenak. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan, atau lambangnya adalah delta P. Nah, kita akan coba identifikasi dari masing-masing judulnya. Penurunan, kalau penurunan berarti kan dia turun. Kalau turun berarti nilainya lebih rendah dari sebelumnya. Sedangkan kalau tekanan uap sendiri itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap dari suatu zat cair. Ya, jadi uapnya ini memberikan sebuah tekanan. Nah, contoh seperti gambar berikut. Ini adalah gambar suatu zat cair. Menurut kalian, pada suhu berapa sih suatu zat cair itu bisa menguap? Pasti hampir 100% di antara kalian itu menjawab, Pak, air bisa menguap itu pada suhu 100 derajat Celcius. Apakah benar seperti itu? Nah, kalau seandainya air menguap pada suhu 100 derajat Celcius, kita ambil contoh misalkan kalau kita ngejemur pakaian yang basah kemudian tiba-tiba kering, disitu kan terjadi penguapan air yang ada pada pakaian kalian. Ya, apakah cahaya matahari yang disinarkan itu mencapai 100 derajat Celcius? Tentu tidak. Ya, dari sini kita bisa membuktikan bahwa ternyata air tidak hanya bisa menguap di suhu 100 derajat Celcius. Ya, air bisa menguap pada beberapa suhunya. Nah, contoh misalkan nih, ada gambar, ada di video berikut. Ya. Di sini ada molekul zat cair. Di sini ada uapnya. Nah, terus tiba-tiba ada zat yang menguap, kemudian ada zat yang kembali berubah menjadi zat cair. Ya, ini ada yang menguap, kemudian ada yang kembali menjadi zat cair. Nah, itu yang disebut sebagai tekanan uap jenuh dari suatu zat. Bapak ambil contoh sederhana misalkan, pernah nggak sih kalian itu melihat galon atau botol aqua atau botol air minum dalam keadaan tertutup yang disimpan dalam beberapa waktu lama, itu ternyata terdapat gelembung-gelembung gas atau terdapat embun yang ada di atas atau bagian atas botol atau bagian atas galon. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya uap yang ada di dalam botol tersebut itu mengalami kesetimbangan menjadi zat cairnya, sehingga di pinggir-pinggirnya itu muncullah embun-embun dari uap air tersebut. Sama halnya ketika kalian menjemur atau meletakkan pakaian basah di dalam wadah tertutup, ya, otomatis tidak akan pernah kering. Kenapa tidak pernah kering? Karena ketika kalian menyimpan di dalam wadah tertutup, itu uap airnya akan kembali lagi menjadi zat cair atau mengalami kesetimbangan dinamis. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap cair dalam keadaan jenuh ini atau dalam keadaan kesetimbangan dinamis itu adalah disebut tekanan uap.
Jadi definisinya tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap pada keadaan kesetimbangan dinamis antara fase cair dengan fase uapnya. Ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya uap itu tidak hanya bisa menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sekarang coba kita perhatikan data berikut. Data tekanan uap air pada berbagai suhu. Ini ada suhunya 0, 5 sampai 20, ini 21 sampai 30, 35 sampai 90, 92 sampai 110. Kita lihat di 0 ini tekanannya 4,58. Di 5 derajat tekanannya 6, di 10 9,21 dan seterusnya, ya. Kalau kita lihat kecenderungan datanya, ini suhunya dari 0, 5 sampai 20 semuanya meningkat. Kemudian tekanannya pun juga meningkat. Yang ini juga sama. Dari 21 sampai 30 tekanan uapnya pun juga semakin bertambah. Termasuk yang ini. Dari 35, 40 sampai 90 tekanan uapnya juga semakin bertambah. Ini pun juga 92 sampai 110 tekanan uapnya semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan yang dihasilkan oleh uap air sebanding dengan kenaikan suhunya atau berbanding lurus dengan kenaikan suhunya. Berarti semakin tinggi suhu suatu zat cair, maka tekanan uapnya semakin besar. Karena tekanan uap tadi ditimbulkan oleh uap air, maka kalau suhunya semakin tinggi, maka jumlah uapnya juga semakin banyak. Ya. Nah, itu untuk definisi dari tekanan uap sendiri. Sekarang kenapa sih kok zat terlarut tadi kira-kira pengaruhnya gimana ya antara zat terlarut terhadap tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan? Sekarang coba kalian pahami gambar berikut. Ini ada air murni, ini ada uapnya, ini ada larutan garam, ada uapnya juga. Ini ada larutan alkohol. Di sini pun juga ada uapnya. Ya, jadi ini pelarut murni, ini larutan, ini pun juga larutan. Tapi kedua ini larutannya berbeda. Kenapa berbeda? Yang ini zat terlarutnya, NaCl ini zat terlarutnya sifatnya volatil. Non-volatil, Non-volatil itu artinya sukar menguap. Kalau yang volatil itu artinya mudah menguap. Jadi, kalau untuk pelarut murni, uapnya itu hanya ada uap dari pelarutnya. Tapi kalau untuk yang larutan non-volatil, itu pelarutnya, uapnya hanya terdiri dari uap pelarut. Tapi kalau seandainya larutan tersebut sifatnya volatil atau mudah menguap, maka uapnya itu terdiri dari uap air atau uap pelarut dengan uap zat terlarutnya, atau di sini contohnya alkohol. Jadi yang merah-merah ini adalah uap alkohol. Kalau di buku itu gambarnya terbalik ya, harusnya yang banyak ini adalah air, kemudian yang sedikit ini adalah NaCl. Oke. Nah, jadi yang kita pelajari sekarang adalah tekanan uap larutan pada zat yang sifatnya non-volatil. Nah, tekanan uap itu sudah dipelajari oleh Raoult atau Francois Marie Raoult yang menyebutkan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol dari komponen tersebut di dalam larutan. Oke. Nah, sekarang karena yang kita pelajarikan ini yang untuk non-volatil. Nah, larutan yang non-volatil ini uapnya itu hanya berupa uap dari pelarutnya. Jadi tekanan uap larutannya adalah bergantung pada fraksi mol komponen tersebut. Maka P-nya adalah XP dikali dengan P0. Kenapa XP? Karena tekanan uapnya hanya terdapat pada pelarutnya saja, ya. Nah, di mana P-nya ini adalah
tekanan uap larutan, XP-nya ada fraksi mol, dan P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Oke, sekarang coba kita lihat pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Ini pelarut murni, ini uap, ini larutan. Ya, kita coba perhatikan jumlah uap yang dihasilkan pada masing-masing zatnya. Nah, sekarang sebentar Bapak hapus dulu ini pennya. Oke, ini yang pertama. Kita coba setel secara bersamaan. When a non-volatile solute is... Oke, ini uapnya. Ini juga uapnya. Kita lihat ketika dia sudah mencapai keadaan setimbang. Keadaan setimbang itu ketika laju penguapan sama dengan laju uap airnya. Oke. Nah, ini sudah keadaan setimbang. Ternyata yang pelarut murni ini jumlah uapnya ada 5. Yang ini jumlah uapnya ada 2. Artinya apa? Artinya zat terlarut ini yang terlarut yang merah ini ya, menyebabkan jumlah uap larutannya itu semakin sedikit atau semakin berkurang. Jadi adanya zat terlarut ini menyebabkan tekanan uap larutannya menjadi berkurang. Makanya sifat koligatifnya disebut sebagai penurunan tekanan uap larutan. Ya. Nah, kalau kita lihat penurunannya berapa? Di sini uapnya ada 5. Di sini uapnya ada 3. Oke. Maka penurunannya berapa? Penurunannya ada 5 dikurang 3 atau penurunannya sebesar 2. Oke. Yang ini adalah tekanan uap pelarut atau pelarut murni atau lambangnya adalah P0. Yang ini adalah tekanan uap larutan yaitu P. Jadi 2 ini adalah nilai dari delta P-nya atau penurunannya. 2 ini didapat dari berapa? Dari P0 dikurang dengan P. Dengan demikian delta P sama dengan P0 pelarut dikurang P larutan. Tekanan uap pelarut murni dikurang dengan tekanan uap larutan. Nah, P larutan itu adalah XP dikali dengan P0. Sehingga bisa kita substitusikan delta P sama dengan P0 dikurang P. Ini lambangnya ya, masih sama dengan yang atas. P-nya kita substitusikan nilai yang ini. XP dikali P0. Jadi delta P-nya sama dengan P0 dikurang XP dikali P0. Oke, ini kita nilai ini kita ubah dalam bentuk apa ya kalau di persamaan matematika? Ya, karena ini ada P0, P0. Kita bisa keluarkan P0-nya. Aduh, sorry kecoret. Bisa kita keluarkan P0-nya. Kita hapus bentar ya. Oke, P0-nya kita keluarkan. Maka delta P-nya menjadi P0 dikali dengan 1 min XP. Oke, jadi ini P0 kali 1 sama dengan P0. Min XP kali P0 adalah XP kali P0. Oke, sabar, sering kecoret. Nah, dari sini 1 min XP ini kan kalau di fraksi mol kemarin 1 min XP adalah XT. Ini adalah XT. Jadi bisa kita buat kesimpulan bahwa delta P-nya itu sama dengan P0 dikali dengan XT. Inilah nilai atau persamaan untuk menentukan penurunan tekanan uapnya. Ya. Nah, itu pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap pelarut dan tekanan uap pelarutan. Jadi ternyata adanya penambahan zat terlarut ini menyebabkan
tekanan uap larutan menjadi lebih sedikit dibandingkan tekanan uap pelarutnya. Oke, nah sekarang kenapa sih kok zat terlarut tadi kalau ditambahkan dalam pelarut tekanan uapnya menjadi turun? Ya, kenapa kira-kira? Kita lihat gambarnya lagi. Oke, ini ada dua gambar. Ya, kita coba setel videonya. Tadi videonya ini belum setimbang, kita setel sampai mencapai kesetimbangan. Ya, ini awalnya. Oke, yang ini kita setel. Nah, ini kita setel. Ya. Ini uapnya ya masih jalan terus. Ini ada yang menguap, ada yang turun. Kalau yang ini uapnya semakin sedikit, semakin berkurang. Oke, ini sudah berhenti, ini bentar lagi berhenti. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini uapnya ada 5, ini uapnya ada 2. Berarti kan uapnya menjadi lebih sedikit. Oke, sekarang kita lihat yang larutan ini. Nah, yang larutan ini pergerakan uap airnya itu menjadi terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada zat terlarutnya. Ya. Jadi kalau ada zat terlarut ini zat terlarutnya nih. Ini zat terlarutnya. Kalau ada zat terlarutnya tadi, partikel-partikel pelarutnya ini memiliki gerakan yang terbatas dibandingkan ketika dia tidak ada zat terlarut. Kalau dianya gerakannya terbatas, maka interaksi antar partikel itu sangat kuat. Ya, kalau interaksinya sangat kuat, berarti dia mau lepas itu akan terasa sulit. Ya, makanya jumlah uapnya semakin sedikit. Beda kalau yang ini. Ini cuman pelarut aja. Kalau cuman pelarut aja, berarti kan gerakannya menjadi lebih bebas. Kalau gerakannya lebih bebas, maka interaksinya semakin renggang. Kalau interaksinya semakin renggang, maka ini mudah menguap. Kalau mudah menguap, berarti jumlah uapnya semakin banyak. Yang ini karena geraknya terbatas, interaksinya kuat, jadi jumlah uapnya atau jumlah zat yang menguap itu semakin sedikit. Kalau jumlah uapnya sedikit, berarti tekanan uapnya semakin berkurang. Ya, jadi kenapa bisa menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap? Karena zat terlarut non-volatil tadi di dalam pelarut murni pergerakannya itu, Bapak ganti pen dulu. Pergerakan molekulnya itu menjadi sangat terbatas. Kalau zat terlarutnya makin banyak, otomatis makin terbatas pergerakannya. Ya, kalau dianya makin terbatas, berarti interaksinya antar partikel dia semakin kuat. Ya, sama halnya kalau kita di dalam kelas itu dempet-dempet banget, jumlah manusianya sangat banyak, berarti kan interaksi antar manusia itu semakin kuat, sehingga jumlah partikel pelarut yang menguap itu semakin sedikit. Kalau partikel pelarutnya semakin sedikit, ya, maka tekanan uap larutannya menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Dengan demikian P pelarutnya lebih besar daripada P larutan, atau P larutannya lebih kecil daripada P pelarut. Makanya ini yang disebut sebagai penurunan tekanan uapnya. Ya. Nah, itu secara konsepnya. Ya, jadi kenapa bisa menyebabkan terjadi penurunan tekanan uap? Karena zat terlarutnya tadi menyebabkan partikel pelarutnya itu memiliki gerakan yang terbatas, sehingga interaksinya semakin kuat. Dengan demikian dia akan sulit untuk mengalami proses penguapan. Oke, nah sekarang kita akan coba ke contoh soal yang pertama. Bapak siapkan pen tabletnya dulu. Oke, yang pertama itu tentang tekanan uap. Ya, tekanan uap air pada suhu
100 derajat Celcius itu adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius? Oke. Nah, di sini glukosanya adalah 18%. Kalau glukosanya 18%, berarti 18 ini punya glukosa. Sisanya siapa? Sisanya adalah air. Airnya berapa berarti? Airnya sekitar 82. Betul nggak? Ya. Airnya 82. Yang ditanya adalah berapa tekanan uap larutan glukosa? Berarti P-nya. P sama dengan XP dikali P0. Oke, P0-nya di atas deh. Ini dihapus. XP dikali dengan P. Ini glukosanya 18%. Oke, ini XP dikali dengan P0. Ya, nah sekarang XP P0-nya ada 760, XP-nya yang belum. XP itu sama dengan mol P per mol total. Ya. XP mol P kali mol total. Kita cari mol P-nya dulu. Mol P-nya sama dengan kenapa ini? Mol P-nya sama dengan gram per mr. Ingat ya, gram per mr sama dengan gramnya itu 82, mr airnya adalah 18. Berarti ini sama dengan berapa? Bentar ya, kita ambil kalkulatornya dulu biar cepat. Nah, 82 dibagi dengan 18 itu adalah 4,5. Jadi mol P-nya adalah 4,5. Ya, jadi mol P-nya adalah 4,5. Kemudian mol T-nya berapa? Mol T-nya juga kita cari, yaitu mol T-nya sama dengan glukosa 18 per mr dari glukosa. Glukosa ini C6H12O6 atau mr-nya adalah 180. Berarti mol T-nya sama dengan 0,1. Oke, berarti P-nya adalah XP itu kan mol P. Mol P-nya 4,5 per 4,5 per 4,5 mol total 4,5 tambah 0,1 yaitu 4,6 dikali P0. P0-nya adalah 760 atau P-nya sama dengan berarti 4,5 bagi 4,6 itu 0,978 kali 760 sama dengan 743,48. Jadi jawabannya adalah 743,48. Ya, ini banyak yang tiba-tiba hilang tulisannya. Jadi tekanannya adalah 743,48 mm Hg. Oke. Jadi itu untuk penentuan tekanan uap larutan dari glukosa 18%. Contoh yang kedua, sorry tumpang tindih tidak sesuai dengan prediksi. Contoh yang kedua yaitu tekanan uap air pada suhu 29
sebesar 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, tentukan tekanan uap larutan urea 1 molal. Oke, yang perlu diperhatikan adalah ini ureanya 1 molal. 1 molal ini artinya apa? Molal itu kan jumlah mol zat terlarut tiap 1 kg larutan. Molal itu mol per kilogram. Berarti jumlah mol zat terlarutnya ini 1 mol urea. Airnya berapa? Airnya adalah 1 kg air. Oke. Nah, karena delta P sama dengan P0 dikali dengan XP, maka ini kita cari XP-nya dulu. XP-nya tadi adalah mol P per mol P, agak susah sorry, mol P plus mol T, ya, mol P plus mol T. Oke, sekarang di sini mol P-nya adalah ini airnya, mol ureanya 1, mol airnya berapa? Ini airnya 1 kilo, kita ubah ke massa, berarti jadi 1000 gram. Atau kalau kita ubah ke mol menjadi 1000 per 18, atau hasilnya adalah 45, bener nggak ya? Bukan 45, sorry, 1000 bagi 18, yaitu 55,5. Sorry, ini sorry kehapus. Yang ini berarti 55,5. Ya, jadi mol airnya adalah 55,5. Dengan demikian XP-nya sama dengan mol P-nya 55,5 per mol T plus mol P. Mol T-nya 1, mol P-nya 55,5. Jadi 56,5 sama dengan XP-nya itu 55,5 dibagi 56,5, hasilnya sama dengan 0,982. Jadi hasilnya adalah 0,982. Oke, berarti P-nya adalah sama dengan P0-nya yaitu 29, berarti 29 dikali 0, XP-nya 0,982. 0,982. Atau P-nya sama dengan sebesar 29 bukan 29, ini 30. Sebentar nih ya, Bapak coba hapus dulu. Kursornya mana kok hilang? Oke, sebentar. Nah, kita hapus dulu. Ini salah, bukan 29. Ini nilainya adalah berapa, Nak? Yaitu nilainya sebesar berapa kalau di sini? Nilainya adalah P-nya 29. 29 berarti dikali dengan itu suhunya 29, P-nya adalah 30. Ya, berarti di sini adalah nilainya 30 dikali 0,982. 30 kali 0,982, yaitu hasilnya adalah 29,46. Jadi P-nya adalah 29,46. Ya. Satuannya adalah milimeter. Hg. Oke. Jadi itu untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Nah, ini pas sesuai dengan prediksi.
Tekanan uap jenuh air adalah 30 mm Hg pada suhu 9. Oke, jadi 29, sorry. Ini tekanannya 30 mm Hg. Pada suhu dan tekanan yang sama, larutan X gram, berarti masanya sebanyak X, glukosa dalam 90 air memiliki tekanan uap 29,41. Tentukan nilai X tersebut. Ya, berarti kita cari delta P-nya dulu. Delta P sama dengan P0 dikali dengan XT. Delta P-nya berapa? Delta P-nya itu delta P sama dengan P0 dikurang P. Atau delta P-nya adalah P0-nya 30, P-nya 29,41. Berarti delta P-nya P0 30 kurang 29,41 yaitu 0,59. Bener nggak? Jadi delta P-nya adalah 0,59. Ya, 01 ya 0,59. Berarti di sini 0,59 sama dengan P0 dikali dengan P0-nya yaitu 30 ya. Jadi P0-nya tadi adalah 30 dikali dengan XT-nya berapa? XT-nya yang kita cari dikali dengan XT. Oke. Nah, ini 30 dikali dengan XT. Maka XT-nya adalah XT sama dengan berapa? 0,59. Berarti XT-nya di sini adalah 0,59 dibagi dengan 30, yaitu sebentar, sama dengan pennya kurang sensitif, 0,59 dibagi dengan 30 yaitu 0,19 atau kalau kita bulatkan jadi 0,02. Jadi di sini 0,02. Ya. Ini baru XT-nya. Oke. Yang ditanyakan massa. Ingat, XT sama dengan mol T per mol T. Oke, sebentar. Keep, kepencet TSC. Nah, mol T ini mol, aduh, sebentar, hilang. Oke, misalnya ketiga ya. Nah, mol T berarti mol T plus mol P. Oke. Nah, XT-nya adalah mol T-nya itu yang kita cari. XT-nya 0, berapa? 0,02. 0,02 sama dengan mol T-nya atau NT aja ya. Mol itu lambangnya NT per NT plus mol P-nya berapa? Mol P-nya itu 90 bagi 18 yaitu 5. Berarti NT plus 5. Ya, berarti ini kali silang. 0,2 NT 0,2 NT plus 0,2 kali 5 itu 0,1. 0,1 sama dengan NT. Ya, atau mol terlarutnya. Berarti 0,1 sama dengan NT dikurang 0,02 NT. Berapa ini? Berarti 0,1 sama dengan 0,02 dikurang 1 dikurang 0,02 yaitu 0,98. 0,98 NT.
T. Berarti NT-nya sama dengan 0,1 per 0,98. Hasilnya adalah 0,1 bagi 0,98. Hasilnya adalah 0,102. Jadi hasilnya adalah 0,102 mol. Ini baru molnya. Ya. Dari mol ini kita dapat mol sama dengan gram per mr. Berarti gramnya sama dengan, gram adalah mol dikali dengan mr. Molnya 0,102. mr glukosa itu 180 kali 180. Maka gramnya adalah 0,012 kali 180. 0,102 kali 180. Hasilnya adalah 18,3. Nah, mana hilang? Oke, hasilnya adalah 18,36 gram. Oke, ya jadi itu hasilnya. Ini 0,1 ya, nolnya hilang. Jadi hasilnya masanya adalah 18,36 gram. Oke. Baik anak-anak, mungkin itu untuk contoh soalnya, cukup 3 saja dulu. Nah, kemudian untuk latihan soalnya, ini silakan kalian kerjakan yang nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Ya, silakan dikerjakan semuanya. Sistem pengerjaannya boleh kalian offline dulu, nanti baru masuk ke meeting Zoom jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak jelas dari soal latihannya. Ya, latihannya dikumpulkan via e-learning, tetap di-scan menggunakan cam scanner biar lebih mudah. Hasilnya dalam bentuk format PDF. Ya, nah nanti kita akan bahas, ini ada 2 contoh soal SBM dan 1 contoh soal UN yang nantinya akan kita bahas menggunakan atau menggunakan live meeting pada Google Meet. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.